Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rostika, peserta Latsar CPNS Regional Bandung, kelompok 1 Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan memaparkan mind map yang saya buat, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas poin yang lain, ada baiknya kita mempelajari dulu apa itu wawasan kebangsaan. Di sini saya membaginya ke dalam 3 kata kunci, yaitu cara pandang, kesadaran diri, dan warga negara. Sehingga wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan, mari kita mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan. Diawali pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diperkasai oleh Sultan Kesayangan dan R.R. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatrananbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitenbon, Stade Renden Minahasair, kemudian Jong Batak, Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil Kongres Pemuda I. Muhammad Yamin yang saat itu menjadi Ketua Jong Sumatrananbon menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda I. Barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal sebagai BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk, dan akhirnya kemerdekaan Indonesia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, teks proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Bersamaan dengan itu, sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejarah kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila sebagai ideologi negara. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945.
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPU PKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular pada kitab Sutasoma pada zaman Kerajaan Majapahit, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara, Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua agama, yaitu Hindu dan Buddha, tapi tetap bisa hidup berdampingan walaupun dengan keyakinan yang berbeda. Dan selanjutnya ada NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 4 identitas negara yang merupakan jati diri bangsa, terdiri dari bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Nah, sekarang mari kita membahas tentang bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN. Perlu diketahui bahwa fungsi ASN itu sendiri ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa, dan implementasinya misalnya melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari kembali wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dapat menjadi putra-putri terbaik bangsa dalam posisi dan peran masing-masing dalam sankri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.